Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan, dengan saya Indriani Meila Putri dengan NPM 212151124 dari kelas 2021D Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian soal selanjutnya, carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Kita misalkan bilangan ganjil positif yang berturut-turut itu untuk bilangan pertama adalah 2x ditambah 1. Kenapa 2x ditambah 1? Karena kita menghasilkan bilangan yang genap. Kemudian untuk bilangan kedua 2x ditambah 3. Karena di soal disebutkan bahwa bilangan tersebut berturut-turut. Maka kita masuk ke penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi 2x ditambah 1 dalam kurung 2x tambah 3 ekivalen 10 modulo 107. Nah, kita operasikan dalam kurung ini menjadi 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3 ekivalen 107. Maka 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x adalah 8x ditambah, nah 10 ini kita pindah ruaskan menjadi negatif 10, maka hasilnya adalah negatif 7. Maka 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 ekivalen 0 modulo 107. Maka kita operasikan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 ekivalen 11 modulo 107. Maka kita sederhanakan, jadi 2x ditambah 2 dikuadratkan ekivalen 11 modulo 107. Maka 2x ditambah 2 dikuadratkan ekivalen 11 ekivalen 118 atau ekivalen 225 pada modulo 107. Nah, jadi 2x ditambah 2 dikuadratkan ekivalen 5 pada modulo 107. Nah, kemudian 2x ditambah 2 dikuadratkan ekivalen 15 pangkat 2. Jadi 225 ini bisa kita ubah ke bentuk pangkat, jadi 15 pangkat 2 pada modulo 107. Kemudian maka 2x ditambah 2 sama ekivalen 15. Kemudian kita operasikan. Nah, ini ada yang sejenis kan ya. Kita pindah ruaskan menjadi 2x ekivalen 15 dikurangi 2. Maka 2x ekivalen 13, 2x ekivalen 13 ekivalen atau 120 pada modulo 107. Nah, kita ambil yang 120, maka 2x 120 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 60. Jadi, jika x ekivalen 60 pada modulo 107, maka kita peroleh 2x ditambah 1 sama dengan ubah x-nya menjadi 2 dikali 60 ditambah 1, maka hasilnya adalah 121. Kemudian untuk 2x ditambah 3, kita ubah menjadi 2 dikali 60 ditambah 3, maka hasilnya adalah 123. Kemudian dan 2x ditambah 2 ekivalen negatif 15. Nah, yang bilangan di kiri tadi positif. Nah, sekarang untuk yang di kanan adalah negatif. Nah, jadi 2x ekivalen negatif 15 dikurangi 2. Maka 2x ekivalen negatif 17 modulo 107. Maka 2x ekivalen negatif 17 atau ekivalen 90 pada modulo 107. Nah, kita ambil 90. Jadi 90 ini dibagi 2, hasilnya adalah 45. Jadi, jika x sama ekivalen 45 pada modulo 107, maka 2x ditambah 1 kita masukkan angka dengan 2 dikali 45 ditambah 1, maka hasilnya adalah 91. Kemudian untuk 2x ditambah 3 kita masukkan kembali 45 ini menjadi 2 dikali 45 adalah 90 ditambah 3 menjadi 93. Maka kita peroleh dua buah bilangan ganjil terbesar adalah, kita lihat, maka didapat 121 dan 123. Kemudian
Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Maka 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, kita sederhanakan, maka menjadi 84 ini kita sederhanakan semuanya menjadi x dikurangi 73y sama dengan 26. Maka kita sisakan x, jadi kita pindah ruaskan unsur yang mengandung y, maka 14x sama dengan 73y ditambah 26 sama dengan x sama dengan 14 kita pindahkan menjadi 73y ditambah 26 per 14. Maka x kita peroleh 5y ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 per 14. Nah, kita ketahui bahwa ini persamaan pertamanya. Kemudian kita misalkan T untuk 3y ditambah 12 per 14. Jadi 14T sama dengan kita masukkan. Jadi 3y ditambah 12. Nah, jadi 3y sama dengan 14T dikurangi 12. Nah, kita pindah ruaskan menjadi y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3 sama dengan y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, kita ketahui ini persamaan keduanya. Nah, karena di sini ada 2T per 3, kita misalkan menjadi U. Jadi diketahui 3U sama dengan 2T. Nah, 2T sama dengan 3U. Nah, maka T saja menjadi 3U per 2. Maka T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, kita ketahui bahwa ini bentuk persamaan ketiga. Nah, selanjutnya kita misalkan U per 2 itu menjadi V. Maka 2V sama dengan U. Maka U nilainya adalah 2V. Nah, ini adalah bentuk persamaan keempat. Kemudian kita substitusikan persamaan pertama ke bentuk persamaan ketiga. Maka T sama dengan 2V per 2 sama dengan 2 per V ditambah V sama dengan 3V. Maka ini bentuk persamaan kelima. Kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaan kedua. Jadi Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 3T per 3. Maka Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dalam kurung 3V per 3. Maka kita operasikan. Nah, 4 dikali 3 12, maka V jadi 12V dikurangi 4, maka 2 dikali 3V adalah 6V per 3. Maka Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V. Maka Y sama dengan 14V dikurangi 4. Maka ini adalah bentuk persamaan ke-6. Nah, untuk langkah selanjutnya kita substitusikan ke persamaan X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dalam kurung 14V dikurangi 4 dalam kurung ditambah 12 per 14. Maka kita operasikan X sama dengan 5 dikali 14V adalah 70V. Kemudian 5 dikali negatif 4 adalah negatif 20 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V adalah 42V. Kemudian 3 dikali 4 adalah 12 tambah 12 per 14. Maka kita operasikan 70 dikurangi negatif 20 ditambah 1 adalah negatif 19 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 hasilnya adalah 0. Maka 42V per 14. Nah, selanjutnya X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. Maka kita operasikan jadi 73V dikurangi 19. Maka hasil akhirnya kita dapatkan penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V dikurangi 19 dan Y sama dengan 14V dikurangi 14. Kemudian untuk penyelesaian khususnya kita misalkan X lebih dari 0 dan
misalkan Y lebih dari 0, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 19/73 dan 2/7, seperti pada garis bilangan berikut. Nah, untuk tabelnya kita masukkan seperti pada gambar berikut. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah V, di mana V lebih dari 19/73, di mana V merupakan anggota bilangan real. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.